Rekap alur cerita Bridgerton Season 1 Episode 6, Desir. Desir dibuka dengan Duke dan Duchess of Hastings memulai hidup baru mereka dan menikmati bulan madu setelah pernikahan. Mereka tiba di istana sang Duke dan disambut oleh seluruh pelayan. Sudah banyak perencanaan yang disusun, namun Simon menundanya karena ia tak sabar membawa Daphne ke kamar. Banyak sekali adegan intim di episode kali ini. Colin mengumumkan ke orang-orang kalau dirinya akan menikahi Marina. Keluarganya pun berpura-pura terlihat ikut senang. Namun setelahnya, Anthony menegurnya karena kelakuan lancangnya ini. Anthony tidak merestuinya karena Colin dianggap masih belum siap. Di istana Hastings, Simon menginginkan ronde kedua, tapi Daphne berkata ia harus menemui Nyonya Carlson untuk tur istana. Tak berapa lama, Simon juga diminta bekerja karena banyak tugas yang menumpuk. Daphne menikmati tur itu. Ia melihat lukisan Ibu Simon, yaitu Duchess sebelumnya. Lalu ia juga ditunjukkan kamar bayi, dan ia terdiam sebentar ketika melihatnya. Mungkin ia teringat kalau kamar itu sepertinya tak akan dia gunakan. Pada makan malam, Daphne mengatakan pada Simon kalau ia terkesan dengan istananya. Sementara itu, Simon menyuruh Daphne untuk tidak terlalu formal. Mereka pun duduk berdekatan, dan Simon melepaskan sarung tangannya. Berbeda sekali dengan pasangan Duke dan Duchess sebelumnya yang sangat formal dan harus sempurna, Simon dan Daphne terlampau santai dan tidak terikat pada aturan yang kaku. Seperti biasa, Simon terus-terusan mengajak Daphne berbuat, bahkan di setiap sudut istana. Mereka sedang rajin-rajinnya melakukan hal ini. Dan seperti biasa, Simon mengeluarkan airnya di luar. Penelope masih kecewa dengan Marina yang akan menipu Colin. Tapi Marina ingin Penelope memakluminya kali ini. Ia juga ingin mereka tetap menjadi teman baik seperti biasanya. Simon dan Daphne mengunjungi pasar dan berbincang dengan rakyat. Seorang petani mengeluhkan sewa lahan yang naik 3 kali lipat. Ternyata banyak hal yang perlu diselesaikan. Simon dan Daphne menjanjikan akan menemukan solusinya. Setelahnya, seorang anak menangis, dan Daphne menenangkannya. Ia terlihat baik dengan anak-anak. Setelahnya, Daphne meminta maaf kalau Simon tersakiti karena melihatnya menggendong anak itu. Tapi sebaliknya, Simon memikirkan apakah Daphne yang merasa demikian. Daphne lalu mengatakan kalau ia bahagia dengan pernikahan mereka walau tanpa anak. Keluarga Bridgerton dan Featherington makan bersama. Anthony menyarankan untuk menunda acara lamarannya karena adiknya masih terlalu muda. Penelope juga terlihat kesal. Dan ia memutuskan untuk memberitahu Colin kalau Marina mencintai orang lain. Tapi Colin tidak mempermasalahkan itu. Marina lalu muncul menyela percakapan mereka. Marina menyadari kalau keluarga Colin tak setuju dengan mereka yang ingin buru-buru menikah. Tapi Colin mengatakan kalau ia akan menikahinya diam-diam di perbatasan. Hal ini segera disetujui Marina. But we could be married within a matter of days. Anthony would be an ogre about it when we first return, of course, but by then it would be too late. Simon sibuk dengan pekerjaannya. Ia punya banyak tanggung jawab yang harus segera diselesaikan. Daphne pun membantunya dengan mengunjungi para penyewa, memberikan beberapa hadiah kecil. Ia pun menyiapkan beberapa bunga yang ia petik sendiri. Tapi Nyonya Carlson berkata ia tidak perlu melakukan itu. Ia hanya perlu meminta dan mereka akan melakukannya. Daphne tahu kalau Nyonya Carlson kurang menyukainya. Daphne membagi-bagikan hadiahnya, tapi tak ada yang mau menerima. Lalu ia berjumpa lagi dengan ibu hamil yang ada di pasar. Ia pun memberikan hadiahnya dan menanyakan kenapa warga tak menyukainya. Ibu itu lalu menjelaskan kalau itu karena ia tidak memilih pemenang kompetisi babi. Karenanya tidak ada satupun peternak yang memenangkan kontrak. Dan mereka merasa dihina. Jelas Daphne tidak mengetahui hal itu. Ia tidak memilih karena ia tidak mau babi-babi itu disembelih. Sebagai Duchess baru, Daphne butuh waktu untuk beradaptasi. Daphne meminta waktu Nyonya Carlson untuk mengobrol. Mereka membicarakan tentang masa lalu Simon yang tak menyenangkan. Ia tumbuh sendiri di istana ini. Ayahnya tidak tinggal bersama, sedangkan ibunya meninggal ketika melahirkannya. Setelah penantian panjang akan lahirnya pewaris. Nyonya Carlson sedih karena mendiang ibu Simon selalu disalahkan, padahal itu bisa jadi karena prianya.
Penelope berhasil mengetahui kalau selama ini surat terakhir yang diterima Marina adalah palsu. Itu adalah surat yang dibuat ibunya, dan Penelope segera memberitahu Marina soal ini. Tapi Marina berkata itu tidak akan mengubah apapun, karena tetap saja kekasihnya tak membalas suratnya. Marina akhirnya tersadar kalau Penelope menyukai Colin. Namun Marina berkata kalau ia tetap harus menikahi Colin. Daphne terus berpikir tentang kemungkinan kalau Simon bukan tidak bisa memiliki anak, tapi tidak mau. Ia akhirnya menanyakan Rose tentang detail pembuahan. Daphne benar-benar tidak tahu bagaimana proses itu, karena dulu seks sangat tabu untuk dibicarakan. Akhirnya Daphne menjebak Simon. Ketika berbuat, ia memaksa Simon mengeluarkannya di dalam. Dan benar saja Simon tampak tak senang akan hal itu. Daphne marah karena menganggap Simon telah menipunya. Ia menyangka Simon memanfaatkan keluguannya. Selama ini Daphne pikir Simon mandul. Ternyata Simon memilih untuk tidak punya anak tanpa persetujuan Daphne. Sedangkan Simon berkata kalau ia pikir Daphne sudah tahu tentang cara pembuahan, dan baik-baik saja dengan pilihannya untuk tidak punya anak. Jelas sudah terjadi miskomunikasi dan misunderstanding di sini. Inilah perlunya sex education. Sementara itu ada masalah lain, yaitu Lady Whistledown yang memberitakan kalau Marina Thompson sudah hamil sejak hari pertamanya menginjakkan kaki di kota ini. Dan itu mengejutkan Colin. Padahal mereka sudah bersiap pergi menikah di perbatasan. Ibu itu lalu menjelaskan kalau itu karena dia tidak memilih pemenang dalam kompetisi babi. Sorry ya, lucu.